Halo semua, kembali lagi di Ngobrolitikal. Sekarang gue udah sama teman-teman gue nih, ada Aski. Halo Aski. Hai, halo. Lalu juga ada Banan. Halo Banan. Halo. Lalu juga ada Namira. Halo Nam. Halo. Iya, iya. Ini mereka bertiga ini kuliah di jurusan sastra ya teman-teman. Jadi kalau Aski jurusan apa Aski? Prancis. Prancis, oke. Harus gitu ya nyebut ya. Kalau Gitu ya? Banan. Jurusan apa Banan? Aku bahasa dan kebudayaan Korea. Bahasa dan kebudayaan Korea. Kalau Namira? Aku Arab. Apa? Kamu Arab? Oke. Jurusan sastra Arab ya? Ya, agak Sastra berat Arab. sih sebenarnya bilang sastra Arab. Iya. Karena sekarang namanya prodi Arab. Iya. Nah, karena udah ada mereka, pasti kalian para pendengar udah pada tahu dong kita mau bahas apa. Ya, betul banget. Kita bakal bahas jurusan teknik ya. Mana sih itu Enggak. Salah channel kayaknya. Enggak. Kita bakal tanyain pengalaman mereka kuliah di jurusan sastra. Sebelumnya cuman gue pengen nanya dulu dong. Kalau Aski sekarang gimana Aski? Kesibukannya apa aja nih selama masa transisi ini? Paling ini sih gue emang terima proyek penerjemahan sama buka pengajaran bahasa Prancis. Oh iya. Kalau misalkan penerjemahan sih penerjemahan beberapa bahasa asing kayak Prancis, Inggris, terus Spanyol, Portugis. Wow. Kalau pengajarannya cuma bahasa Prancis. Bahasa India nggak ada ya? Nggak ada, iya nggak ada. Kalau Namira, lu gimana Nam? Gimana kabarnya Nam? Kalau gue masih nungguin sidang nih sebenarnya. Kesibukan sekarang magang di Yoast Talks Indonesia, itu platform kontennya motivasional, video motivasional di YouTube sama Instagram sih sekarang baru adanya gitu. Itu sekalian muhasabah juga nggak? Ada muhasabah juga nggak deh? Enggak sih, nggak ada sih. Iya gitu. Terus habis itu sama ngambil kuliah lagi gitu sih paling yang online gitu. Kalau Banan gimana kabarnya Banan? Alhamdulillah. Jadi gimana Banan nih kegiatan ini? Masih masak-masak kah? Masak-masak. Iya sih. Sibuk mencari kesibukan kali ya. Iya. Lagi ini sih menata project-project mungkin ya, lagi mikirin sekalian ngisi waktu luang sambil nunggu kabar baik. Kabar baik apa? Kabar baik, kerja, Aski. Kirain undangan. Undangan untuk kerja, wawancara kerja ya. Bener itu. Saya tidak ikut-ikutan ya. Oke, gue langsung mau tanya aja ke kalian kayak gimana sih kalian bisa pilih kuliah di jurusan yang kalian pilih sekarang gitu. Kalau dari Banan, dulu gimana perjalanannya? Kalau milih kuliah sastra tuh sebenarnya kuliah sastra tuh mimpi aku dari dulu sih. Kayak dari SMP tuh aku sebenarnya udah mikirin bakal kuliah di ranah soshum karena aku sendiri ngelihat aku nggak ada minat dan bakat di ranah saintek. Kayak aku kurang di hitung-hitungan dan segala macam. Terus mulai ada kepikiran buat pilih kuliah sastra tuh mulai SMA. Karena di situ aku mulai ada ketertarikan sama belajar bahasa asing gitu. Jadi makanya pas mulai pilih-pilih jurusan kuliah itu hampir semuanya sastra sih. Dan kebetulan dapetnya di bahasa dan kebudayaan Korea gitu. Kenapa milih Korea? Karena dulu sempat belajar otodidak gitu sendiri. Jadi jadi aku mikirnya mungkin nanti akan membantu pas di masa awal perkuliahan karena ada basicnya sedikit gitu. Kalau dari Namira gimana Nam? Kenapa bisa milih jurusan Arab gitu? Oke, kalau aku udah mikir mau kuliah di jurusan Arab tuh sejak SMP. Jadi SMP tuh aku di boarding school SMP IT gitu kan, Islam gitu. Ya salah IT gitu kan ada bahasa Arabnya kan, ada pelajaran bahasa Arab. Terus aku suka bahasa Arab. Maksudnya pas pelajaran itu aku suka nih kayak gitu. Terus waktu itu sempet kayak mikir ntar kuliah ke Madinah kayak gitu-gitu deh pokoknya. Oke. Terus mirip sih sama Banan, mikir kayaknya aku nggak bakat di IPA. Kalaupun di IPS juga aku kurang bakat juga ngapal-ngapal. Terus enjoy belajar bahasa asing.
kemampuan bahasa gitu lah ya. Jadi pilih buat ngambil di sastra kayak gitu. Oke, itu juga karena SMA lu juga ini kan ya, bahasa ya? Ya, Jurusan. jadi emang karena dari SMP-nya udah, ini SMP udah kelas 9 gitu, pas banget gitu. Jadi pas banget udah mau oke. SMA. Jadi ya udah di SMA-nya karena pas angkatan kita juga kan milihnya dari kelas 10 ya, penjurusannya tuh udah mulai dari kelas 10. Sengaja emang ambil bahasanya tuh gitu, bukannya kecebur. Oke, kalau Aski gimana Aski? Gimana perjalanannya bisa ke Perancis, bisa ke jurusan Perancis? Amin. Mungkin cerita gue agak beda ya dari Banan dan Amira yang sudah direncanakan dari dulu. Gue tuh masuk jalur terakhir, simak, dan gue itu sebenarnya murtad. Gue itu dari IPA. Parah. Bahkan gue milih dan belajar IPS itu untuk tes masuk detik-detik terakhir ketika daftar SBM dan simak. Terus ya dalam pemilihan jurusan memang ada peran orang tua ya, khususnya nyokap itu cukup besar. Terus setelah bertemu sekian penolakan di undangan, mulai merenung tuh, kayak kembali menyusun strategi, ini minat dan kemampuan apa yang dari dulu gitu. Gue menemukan kayak kemampuan berbahasa yang stabil gitu. Dan alhamdulillah orang tua terbuka dan menerima pilihan gue. Dan mungkin juga punya ini ya pengalaman karena pas nyokap gue kuliah, itu dibimbing sama profesor dari FIB. Jadi kayak udah ada kayak role model, ngerti nggak sih? Kalau misalnya kayak di FIB tuh ada sosok yang dipanut gitu. Dan as long as kayak selama gue bertanggung jawab atas pilihan gue, ya udah orang tua gue sih terbuka dan menerima. Dan sampailah pada saat ini gitu. Oke. Berarti sebelumnya emang kepikirannya jurusan apa? Jadi menyebut mantan tau nggak? Seberat itu loh. Ini Saintek ya? Iya, mau ke Saintek tadinya. Iya. Kalian pas sebelum kuliah tuh ada ekspektasi gitu nggak sih kayak terhadap jurusan sastra itu seperti apa? Dan ternyata kenyataannya kayak gimana sih gitu? Coba dari Aski dulu dong. Ada ekspektasi nggak? Ekspektasi mungkin ya gue ngerasa gue belajar lebih banyak ilmu dari yang gue kira. Kebiasaan ya sebenarnya nama jurusan kita kan emang bukan sastra kan, tapi program studi Prancis. Karena kita nggak mau pelajari kayak gue nih di Prancis, Namira program studi Arab. Karena kan kita nggak pelajari hanya sastra kan, tetapi agaknya segala aspek kehidupan dari negara tersebut tuh dipelajarin gitu. Benar sekali. Mungkin orang kayak ngira ya udah belajar bahasa gitu, bahasa dan sastra. Tapi ternyata tidak sesempit itu gitu. Ternyata begitu luas gitu ilmu yang ketika didapat di jurusan. Gitu sih. Iya benar banget. Kalau Namira gimana, Nam? Ada ekspektasi apa? Aku waktu SMA tuh bukan orang yang berekspektasi ntar jurusan ini tuh belajar apa kayak gitu. Ya udah pilih aja kayak gitu sih. Terus mungkin kalau orang-orang mikir pasti belajar bahasa, belajar sastra, samalah kayak tadi bilang sama Aski. Tapi di Prodi Arab UI itu belajarnya bahkan sampai ke bagaimana bekerja sama orang Arab, maksudnya diplomasi gitu. Itu ada. Bukan cuma HI aja yang kayak gitu. Maksudnya ya kita belajar lah dasar-dasarnya tuh belajar di UI itu seperti itu. Terus sastranya pasti ada juga. Terus berita itu kita belajar tuh gimana cara bikin berita, pers tuh ada tuh. Gastronomi juga. Iya. Aliran seni, arsitektur. Iya benar-benar. Semua bahkan sampai cara berpikir juga nggak? Iya benar. Kayak gue belajar ini loh mitologi Yunani. Iya soalnya asli Prancis kan. Itu karena kamu sastra Eropa kan ya? Iya sastra Eropa benar. Kalau misalnya sastra Asia enggak sih. Kalau di Eropa tuh kayak dilihat gitu loh dinamika pemikirannya dari zaman masih percaya mitologi, kayak mitologi Yunani sampai isme-isme yang berkembang sekarang, kayak aliran-aliran yang berkembang. Oh iya, terus habis itu kalau di Prodi Arab tuh kita belajar 22 negara Arab gitu. Gue tuh bener-bener baru ngeh Arab tuh 22 negara itu gitu. Itu tuh yang bikin belajarnya tuh lama juga tuh itu gitu. Maksudnya tapi tuh baru ngeh gitu bahwa Arab tuh bukan cuma satu doang kayak gitu. Kita kan kebayangan mikirnya Arab, haji apa Mekah, Madinah kayak gitulah. Padahal tuh nggak kayak gitu aja kayak gitu. Bener-bener sampai yang bener-bener sampai dari yang kaya sampai yang miskin banget pun ada gitu di Liga Arab tuh. Somalia Liga Arab, cuman Dubai juga Liga Arab kayak gitu.
Parah sih, parah itu emang. Seluas Nanti kita itu. bahas lebih lanjut tentang itu. Menarik banget tuh kayak tentang ternyata banyak ya yang apa? Istilahnya negara-negara yang berbahasa Arab yang nanti kalian pelajari juga gitu ya. Ya, benar. Kalau Banan gimana Banan? Sebelum kuliah tuh ekspektasinya bahasa dan kebudayaan Korea ini gimana? Kalau misalkan kuliah, kenyataan kuliah sama apa yang diekspektasikan sebelum kuliah tuh sesuai apa enggak gitu kali ya? Sesuai, cuma mungkin nggak seindah bayangan apa yang dibayangin dulu kali ya. Karena aku emang orangnya suka ngayal gitu, maksudnya gitulah. Cuma enaknya pas kuliah tuh kayak yang udah tadi Aski sama Namira bilang, kayak enaknya yang dipelajarin dan sebagaimana itu tuh kayak abis masuk kuliah sastra tuh bisa ngerasain benar-benar pelajarin apa yang disuka gitu. Kan dulu sebelumnya pas SMA kan kayak ada masih ketemu sama mata kuliah yang sebenarnya kita kurang ada minat sama bakatnya di sana. Tapi mau nggak mau gitu kan, karena kita harus lulus kan, mau nggak mau kita harus menguasai mata pelajaran itu dan harus bagus nilainya gitu kan. Iya, benar. Jadi itu sih, jadi enaknya setelah kuliah tuh benar-benar yaitu pelajarin apa yang disuka. Ini bukan kuliah sastra aja kali ya, maksudnya emang kuliah apapun orang gitu, karena kuliah dan sesuai sama minatnya itu ini ya enak banget ya. Iya benar banget, jadi karena emang kuliah tuh udah ada jurusannya kan, jadi jurusan itu ya udah gitu aja kayak gitu sih. Benar. Ya gak sih? Gue mau ralat dong, berarti sebenarnya kita tuh nggak bahas jurusan sastra sebenarnya, tapi justru ke jurusan bahasa dan kebudayaan ya. Kayak gitu ya. Iya. Jadi kalau aku kan dari jurusan aku juga namanya udah bahasa dan kebudayaan Korea kan. Nah itu sebenarnya pas aku cari tahu itu tuh rumus penamaan baru. Jadi aku kan jurusan baru ya, baru di tahun 2010 gitu ya. Kalau nggak salah, aku takut salah dimaki teman-temanku. Iya, jadi kalau misalkan jurusan aku udah dari lama kayak teman-teman di sastra Eropa atau Arab gitu yang duluan, kayaknya namanya juga mungkin akan sastra Korea. Cuma karena itu kebijakan penamaan baru, jadi emang digunakannya itu bahasa dan kebudayaan Korea. Nah kalau yang sekarang setahu aku pakainya cuma ada prodi terus negara, iya gak sih? Jadi semua jurusan tuh bukannya sastra apa, tapi kayak prodi Korea, prodi Prancis, prodi Arab gitu. Karena emang kan kita tadi SS, jadi S-Hum kan, bukan sarjana. Sastra. Karena emang bukan sastra doang yang kita pelajarin. Iya, karena kalau misalnya Arab sendiri nih ya, kan kita di Indonesia ini ada UIN yang emang dia ada jurusan sastranya ada, jurusan linguistiknya ada, jadi kayak sastra Arab, linguistik Arab. Sedangkan kalau misalnya, dan mereka emang belajar cuma sastranya aja gitu. Kalau misalnya di UI tuh nggak kayak gitu kan, kita Arab tuh belajar semuanya yang tadi dibilangin, makanya nggak dinamain lagi sastra Arab aja gitu, cuma prodi Arab. Kalau Prancis itu UNJ yang kayak case-nya. Kalau Prancis, UIN yang Prancis tuh UNJ gitu. Yang khusus sastranya. Iya, kayak benar-benar literally pengajaran bahasa Prancis kayak gitu. Iya, pengajaran Prancis. Iya. Tahu gue ya. Kalau Kalau ngomongin soal tadi kan kalian ngomongin soal apa yang kalian pelajarin dan segala macam. Tapi menurut kalian hal unik apa sih yang kalian gak pernah duga bahwa nanti bakal dipelajarin di jurusan kalian gitu? Ada nggak tuh? Coba kalau dari Banan. Ada sih pastinya. Kayak apa ya? Aku sebenarnya expect kita bakal kayak pelajarin pengkajian bahasa kayak linguistik gitu. Cuma emang kaget pas benar-benar belajar, kayak aku nggak expect bakal sekompleks itu gitu. Apalagi fonetik, fonologi. Aku nggak tahu sih, beda-beda kali ya tiap jurusan. Kayak kalau Korea itu fonetik dan fonologinya tuh susah banget kalau aku sih ngerasainnya. Itu sih. Terus jadi ngerasa lumayan kayak shock. Jelasin dong itu dong. Jelasin sedikit dong. Fono apa? Jadi fonetik dan fonologi. Itu tentang bunyi ya, bunyi bahasa, kayak sumber bunyi. Kayak pelajarin juga gimana cara nulis, kan kayak di kamus tuh kan ada gimana cara bahasanya, cara baca katanya gitu kan, yang hurufnya tuh lucu-lucu gitu loh. Itu kan yang kayak
Yang keluar dari pakai lidah apa gitu-gitu ya? Nah, benar, Tenggorokan itu. atas. Oh, itu Iya, dipelajarin. kayak di Arab itu Iya, makhrajul benar, huruf. benar banget. Kalian tahu lah ya. Oh Iya, iya, benar. kalau di Iya, Arab makhrajul huruf. Nah, terus kalau Oh, gitu. di jurusan aku tuh kalau yang uniknya di jurusan aku di Bahasa dan Kebudayaan Korea UI itu dia ada mata kuliah budaya perusahaan Korea. Itu seru sih. Jadi kayak Serius? Perusahaan Korea. kita belajarin budaya perusahaan Korea kayak simulasi kerja di perusahaan Korea gitu. Ya Allah. Seru banget sih. Cuma emang susahnya ya kayak ketemu istilah-istilah korporasi yang kalau bahasa Indonesia ya aja kita nggak ngerti, ini di bahasa Korea gitu kan. Jadi lumayan susah cuma seru. Nggak kebayang sih itu. Ada pelajarin soal itu ya. Itu kayak praktis gitu loh, yang praktisnya kan. Bener-bener kayak nyiapin banget ya kerja. Benar. Berarti Itu Anda bisa sebenarnya daya tarik jurusan aku. Kalau kata teman-teman aku ya, sastra Korea yang bedain UI sama yang lain tuh karena ada mata kuliah ini, budaya perusahaan Korea. Jadi orang-orang banyak tertarik ke yang di UI gara-gara itu. Berarti kalian secara tidak langsung sebenarnya mahasiswa BKK itu dipersiapkan untuk menjadi antek-antek perusahaan Korea ya? Antek-antek Iya. Sebenarnya gak juga ya, cuma mau nggak mau kita harus pelajarin itu gitu kan. Iya benar. Kayak aku bisa bilang teman-teman aku di kelas tuh hampir separuh lebih itu nggak berminat kerja di perusahaan Korea. Oke. Gitu. Iya. Cuma itu Tapi bidang emang mereka, bener dong mereka belajar itu. Tapi seru. Tapi memang perusahaan Korea punya sejarah panjang memang di Indonesia sih. Jadi pantas lah untuk dipelajarin. Kalau ini Namira gimana Nam? Itu sih tadi, gak nyangka bakal pelajarin 22 negara secara detail. Kita harus belajar tuh 22 negara. Jadi Liga Arab tuh 22 negara. Dari yang kaya banget sampai miskin banget ya, itu kita harus belajar semuanya. Terus jadi bukan cuma Saudi Arabia doang ya? Iya, bukan Saudi Arabia doang. Kita bukan belajar haji ya. Kalau belajar haji agama Islam dong namanya. Ya kayak gitu. Terus habis itu tahu sih bakal belajar sejarah gitu, tapi nggak mikir yang bener-bener sampai belajarnya tuh dari nenek moyang banget, dari gimana caranya tuh orang-orang bisa datang ke Arab, di Arab bisa ada orang tuh, kita belajar dari kayak gitu. Benar banget. Kan ada tuh negara-negara Liga Arab, kita bicara bukan ras Arab doang ya. Berarti kalau Liga Arab ada orang Afrika yang pakai bahasa Arab dong. Itu lu pelajarin juga gitu. Kayak misalkan Mauritania. Iya, Mauritania, Somalia, iya. Dipelajarin juga. Pokoknya yang masuk Liga Arab tuh kan yang pakai bahasa Arab gitu. Ya, pelajarin tuh. Mau dari ras apapun juga. Bahkan sampai di sastra mungkin nggak tahu sih ya, kalau misalnya yang sastra lain mungkin iya juga, cuman kita ngebahas kontemporernya juga kan, jadi kayak kita belajar gimana sih perkembangan bahasa Arab atau enggak minat terhadap Arab gitu ya, di Korea, di Jepang, kayak gitu tuh kita pelajarin juga di dunia lah gitu ya. Di dunia, dan itu kalau mau dijadiin skripsi gitu bisa juga, asal ada data, kita bisa provide datanya aja, kayak gitu sih. Kalau dari Aski gimana? Hal unik apa yang pernah dipelajari? Unik ya, ada sih. Jadi ini ada mata kuliah multikulturalisme. Jadi itu cara pandang dalam menerima realitas keragaman, kayak perbedaan ras, agama, budaya, terus kayak dikaitin sama nilai-nilai politik sama sistem yang ada, kayak itu. Jadi benar-benar kayak bahas isu terhangat gitu loh, misalkan bahas gender juga di Parancis, terus misalkan bahas banget kasih migran juga. Migran, benar. Migran sih yang hot gitu, yang selalu hot gitu. Permasalahan imigran juga. Terus kalian pelajarin budaya popnya juga nggak sih? Pelajarin. Oke. Ada mata kuliah khusus nggak terkait fashion? Ada namanya Kapita Selecta. Jadi ada namanya Kapita Selecta. Jadi kayak ada gastronomi, mode pakaian, terus aliran seni, lukisan, arsitektur, museum, itu belajar situ kayak
Bahkan kayak belajar fine diningnya juga gitu loh, kayak jelas gitu belajar fine dining. Seru banget. Ya itu yang sama komik juga, komik, film tuh Zai. Wow. Terus banyak deh pokoknya, itu yang benar-benar kayak menarik ya, maksudnya kayak. Terus juga belajar Prancis di negara, misalnya Prancis di Uni Eropa gitu. Oke, berarti belajar kayak tadi Nami juga gitu ya. Bahasa Prancis, negara-negara dengan bahasa Prancis. Ada juga kalau Nami kan Liga Arab ya. Kalau misalkan di Prancis itu Francophone. Kayak negara berbahasa Prancis atau ada keterkaitan misalkan sama sejarah kolonialismenya. Kalau misalnya di Eropa, misalnya Belgia, Swiss. Afrika itu ada Senegal, Maroko, Tunisia, Aljazair. Kalau di Asia ada Kamboja, Laos. Di Amerika itu ada Kanada, misalkan kayak gitu. Dan masih banyak negara-negara yang belum gue sebutin. Itu juga sama sih belajar kayak nanti sebutin tadi. Iya benar. Yang aku ingat banget tuh Mesir sih, yang sangat-sangat terpengaruh sama Prancis. Ya enggak? Iya, aku dengar tuh, maksudnya kayak ada beberapa negara Arab yang dia bahasa Perancis tuh udah kayak bahasa kedua mereka gitu ya. Iya benar. Iya, itu kayak di Maroko gitu. Maroko, Mesir juga sempat. Iya. Gitu. Aljazair. Jadi tuh kalian suka lihat kalau lulusan Al-Azhar atau enggak Mesir lah pokoknya, itu tuh dia belakangnya LC. Itu tuh dari bahasa Prancis. Iya, LC itu. Apa bahasa Prancisnya? Ki, tahu nggak Ki? Dekan gue linguist club. Emang harus linguis. Enggak, LC itu dari bahasa Prancis tuh. Oh gitu. Apa ya Ki? Aku lupa, aku nggak bisa juga ngomong bahasa Prancis soalnya. Iya gitu deh pokoknya. Kayak licensing gitu ya. Iya kayak gitu deh kayaknya. License gitu. Iya. Tapi kalau kan yang gue kayak maksudnya mungkin harus butuh effort buat belajar itu benar-benar pas lagi ini sih dinamika pemikiran Prancis ya. Wow. Itu banyak. Dengernya aja udah berat ya. Denger judulnya aja udah berat sih ya. Iya, dinamika guys. Itu banyak kan. Banyak banget, maksudnya kayak apa sih kayak pemikiran ya, aliran itu yang oke. Kita aja udah beda budaya gitu loh, pasti kan beda cara berpikir gitu. Itu kayak butuh banyak baca-baca buat memahami konsep-konsep tersebut gitu. Iya. Selama kalian ini nih kuliah gitu, kalian pernah nggak dapat stigma gitu, stigma positif atau stigma negatif gitu tentang jurusan kalian gitu? Kalau misalkan contoh ya, kalau Korea misalkan, lu mah ngidol lu ya makanya masuk gitu atau sastra Arab ya kan dengan stigma yang Islamisnya, ini anak pesantren nih dulu gitu kan, atau Prancis gitu, wah liberal lu. Yang paling parah sih Rusia biasanya. Lu komunis ya gitu. Iya kan, stigma kayak gitu kan. Kalian ada nggak pernah ngalamin pembicara gitu? Dari sastra ini ya, Rusia. Iya. Menarik banget loh itu. Temen gue pernah cerita soalnya. Benar. Kalian ada nggak stigma ya? Pernah sih. Udah disebutin juga Mas Zai. Jadi tuh tiap ditanya jurusannya apa, sastra Korea. Oh, suka K-pop ya. Itu pasti selalu kayak gitu. Iya. Terus lu ngadepinnya gimana tuh? Iya, aku tuh selalu bilang kayak enggak sih, dapetnya di situ aja gitu. Karena emang sejujurnya dulu aku sempat suka sama K-pop. Pas masuk jurusan Korea justru bosen gitu kan. Lagi kan bahasa itu dulu ya. Lagi pemilihan jurusan nggak segampang kayak cuma karena aku suka budaya pop mereka, nggak gitu kan. Oke. Untung gue nggak masuk sastra Jepang. Dikira wibu ya, ditanya wibu ya. Iya, soalnya ya gitulah ya. Kalau karena kesukaan itu beda dengan hal yang gue itu pun yang gue temuin di sastra Jepang, yang di prodi Jepang, ya mereka nggak terlalu wibu-wibu banget, yang mereka bertahan sampai sekarang. Benar. Iya tadi yang sesuai sama Banan bilang nggak sih, emang sih ada belajar itu, cuman nggak seindah yang kita pikirin ya Ganan. Benar. Pun aku mulai bosen sama pop Korea itu karena apa yang dulu aku senangin pas masuk kuliah aku pusingin. Karena yang dulu kayak kita cuma dengar aja, terus sekarang tuh kita nggak cuma dengerin, kita harus translate, kita harus bedah bahasanya dan gitu-gitu, jadi kayak pusing.
Kalau Namira? Kalau ditanyain jurusan apa, sastra Arab kayak gitu, orang pasti tuh langsung kayak, oh nanti mau buka ini ya travel haji umroh kayak gitu loh. Terus kayak ya tapi aku aminin aja sih. Amin, bagus itu. Amin loh, iya bagus dan itu tuh mahal guys. Benar. Itu tuh bisa membuat kaya dengan mudah. tapi susah. Terus paling iya apa namanya? Atau enggak ditanyain, oh dulunya pesantrennya kayak gitu. Terus kalau misalnya atau enggak kalau enggak travel ini bilangnya, oh nanti kerjanya di dubes ya kayak gitu. Amin dong itu. Iya amin. Ya, Dubes Somalia. Iya, ntar dubes Somalia. Ya tahu aja di Somalia masih Arab juga. Iya kayak gitu sih. Terus habis itu kalau apa? Oh paling tapi pernah juga aku masih sama. Maksudnya mungkin orang mikir kayak pasti ditanyain alim-alim gitu. Iya masih ada aja sih orang kayak gitu. Maksudnya bukan lebih ke ini sih. Oh pasti pinter ngaji ya kayak gitu sih. Jadi kalau bahkan sampai dosen tuh bilang setidaknya kalian bisa ngaji karena itu yang paling dasar dari anak Arab kayak gitu. Masa anak Arab ngaji aja nggak bisa, terus bisanya apa kayak gitu sih kasarnya. Karena dosen tuh selalu bilang kayak gitu. Itu ciri khas anak Arab banget sih emang. Kalau Aski gimana? Ada stigma apa yang diterima Aski di jurusan Prancis? Jurusan Prancis mungkin ya stigmanya itu kayak kalau misalkan kayak apa ya, fashionable gitu loh. Boleh. Iya. Iya benar. Benar-benar memperhatikan apa fashion gitu. Terus kira-kira menurut kalian stigma ini gimana? Soalnya gimana ya? Yang kalau misalkan nih, kalau orang nih pertama kali ketemu gue, paling kayak langsung ditodong gitu loh, kayak langsung ditodong ngomong bahasa Prancis gitu. Oh iya sih ngomong bahasa Prancis gitu. Itu ciri khas. Iya nggak sih sama kalian juga kayak gitu kan? Bahasa sih, iya benar banget. Kata-kata dalam bahasa Prancis tuh apa aja gitu ditanyain gitu, sampai kata kegiatan pun juga ditanyain gitu. Misalkan kayak gitu. Iya. Gue teman gue yang sastra Jepang, konnichiwa. Hari ini mas. Kalau ketemu yang Korea, gitu kan. Iya benar banget. Terus kalau Arab tuh langsung disalamualikumin lah. Kenapa tiba-tiba? Semuanya harus assalamualaikum. Bukan orang Arab doang. Pasti sering banget deh kalian ditanyain, coba dong perkenalan dan bahasa Korea. Iya benar. Atau enggak, coba dong ngomong bahasa Arab kayak gitu. Parah. Itu pasti lucu aja gitu. Emang mengganggu juga ya. Bingung ya sama tugas. Tiba-tiba ada orang, coba dong perkenalan diri dong, pakai bahasa Prancis gitu. Ya Allah, ribet banget nih orang. Bahkan kalau sampai kayak misalkan pertemuan keluarga nih, kalian suka nggak sih ditodong? Ayo dong pidato dalam bahasa Korea, pidato dalam bahasa Arab. Kayak mohon maaf, pidato aja kita berpidato aja gitu ya. Susah gimana lagi gitu dalam bahasa asing gitu. Banyak kayak sering ditodong. Terus film juga kan, kayak film Ratatouille. Tahu nggak Ratatouille? Tahu banget. Itu aku suka banget. Aku suka Ratatouille. Sering diput. Iya benar. Sebenarnya kan apa penyebutannya Ratatouille, tapi kayak ngomong Ratatouille. Oh iya Ratatouille. Tulisannya Ratatouille ya. Ratatouille. L-nya itu nggak dibaca ya? Nggak dibaca. Harusnya Ratatouille. Tapi kayak orang-orang gitu Ratatouille. Gemes banget gak sih dengernya Ki, sebagai yang orang tahu yang benernya. Tapi kayak mereka kayak bodo amat gitu, kayak mengejek gitu loh. Iya. Nah, kita lanjut nih. Selama jadi anak sastra, apa sih yang kalian iriin gitu dari jurusan lain? Dan apa yang bisa kalian banggain gitu dari jurusan kalian? Kalau dari Namita? Iya, kalau misalnya anak FIB nggak fakultas lain dulu ya. Kalau aku sendiri sih, apalagi fakultas yang IPA gitu. Mereka keren banget sih kayak gitu sih. Terus praktikal banget, banyak lowongan pekerjaannya kayak gitu loh. Iya, terus habis itu kadang irinya tuh sama Jepang, Korea gitu sih.
Kalau aku ya, karena mereka tuh popnya lucu-lucu banget, kayak keren banget, maksudnya mereka yang popnya, budaya popnya bisa seglobal ini sekarang gitu, itu tuh mereka pelajarin kayak gitu. Dan aku mikirnya Gue masih itu seru gue ngerti banget kayak perasaan lo. gitu. Iya. Gue ngerti perasaan. Sastra Arab apa budaya popnya? Kunanta. Nanti aja mana? Tuh kan tahu Pakai itu sastra. bisa doang gitu, Pak. Iya kayak gitu. Arab sastranya keren loh. Iya benar, sastra Arab tapi keren. Dan kalau misalnya yang bisa dibanggain dari sastra Arab tuh, bahasa Arab itu apalagi di Indonesia ya, yang mayoritas Islam itu tuh selalu dibutuhkan gitu, dicari. Jadi sekarang lagi hype banget. Kalau yang belum ngeh atau belum tahu ya, aku kasih tahu aja, itu lagi hype banget orang-orang belajar bahasa Arab. Jadi banyak banget orang yang memerlukan guru bahasa Arab gitu. Jadi sering banget dipanggil tutor kayak gitu, kayak sampai numpuk. Kayak dari sini itu ada, bahkan, ada kayak gitu. Kalau dari Aski gimana Aski? Selama jadi anak sastra apa yang diiriin dari jurusan lain? Ada nggak? Merasa bangga diri aja. Oh enggak kok, jurusan gue paling keren. Gimana? Gimana? Ya mungkin iri ya, mungkin sama sih kayak Nami, sama kayak Nami yang tadi disebutin gitu. Cuman ya emang gue sih sebenarnya cukup bersyukur juga di jurusan ini sih, karena emang banyak banget perspektif yang didapat gitu. Terus soalnya gue yakin juga sih masing-masing jurusan kan punya kelebihan dan tantangannya. Iya benar-benar. Ya kan, mungkin kalau misalkan kayak kita itu semua punya goals yang sama gitu. Misalkan kayak mencapai suatu kerangka berpikir misalkan seperti ini gitu. Mencapai kerangka berpikir yang sama tetapi dengan jalan yang berbeda misalkan seperti itu. Ya kan, terus kayak mungkin kalau misalnya kita tuh jadi memahami gitu kompleksnya manusia itu sendiri, dan juga mungkin lebih dituntut untuk berpikir kritis dan berdialektika nggak sih? Ngerasa nggak sih? Iya benar-benar. Iya, benar. Jadi sastra tuh gue jadi lebih bisa berkata-kata gitu loh, lebih lancar aja gitu ngomong, ngerti nggak sih? Kalau misalkan kayak vokal. Iya, kalau dia ngomong lebih banyak kata-kata yang lebih banyak diucap gitu. Kalau Banan gimana Banan? Kalau aku mungkin agak beda pendapat sama Namira Masli ya. Aku tuh gimana? selalu merasa semua bidang ilmu tuh sama rata gitu loh. Nggak ada bidang ilmu yang lebih dibanding yang lain. Sehingga aku nggak pernah ngerasa kayak anak FK tuh misalkan ya, anak kedokteran kan orang-orang suka nganggep misalkan stereotip kayak FK tuh kayak sangat excellent gitu ya. Kalau aku tuh nggak pernah, aku selalu ngerasa itu cuma stereotip yang ada di antara orang tua kita aja gitu. Yang harusnya kan. Iya benar, setuju. Kalau sendiri punya pengalaman pribadi soal itu. Aku ngerasa kita semua tuh hebat di bidang kita masing-masing, kayak mungkin kita iri sama FK, tapi anak FK nggak bisa misalkan bahasa yang kita pelajarin di sastra gitu kan. Jadi kalau iri, aku nggak pernah sih. Kalau yang dibanggain ya pastinya itu tadi kemampuan bahasa asingnya, sama kayak bener sih yang tadi Eski bilang, kayak kita kan rumpun humanities sih, kita belajar bagaimana memanusiakan manusia gitu. Gitu bisa kayak membuka pikiran, iya sih itu. Moga aja kemudian negara kita kemudian bisa membuka peluang lebih banyak ya untuk kita ya, agar peluang kerjaan lebih banyak. Atau kita aja yang ngebuka apa? Iya, maksudnya kalau soal lapangan pekerjaan itu udah saatnya generasi kita yang membuka gak sih, nggak mencari Tapi soal lapangan pekerjaan kayak membuka peluang gitu nggak sih, kayak peluang usaha, kemudian ya peluang bahwa kita nih bisa kemudian berkontribusi dalam perekonomian. Berat banget ya kata-kata gue ya. Lagi zaman sekarang lebih ke kreatif nggak sih? Maksudnya lebih banyak kayak nggak orang yang mencari ke kantoran tuh udah jarang, kayak lebih banyak kayak misalkan apalagi corona ini. Betul banget. Iya kan? Banyak corona ini harus banget kan. Yang kreatif gitu loh untuk soal pekerjaan gitu. Ini nih terakhir ya. Kira-kira kalian ada pesan-pesan nggak buat mungkin teman-teman kita yang masih bingung gitu pilih jurusan? Apa sih hal-hal yang mesti dipersiapin gitu ketika memilih kuliah di jurusan bahasa asing gitu, sastra asing gitu? Kalau dari Namira?
Kalau untuk khusus buat yang bahasa asing ya, pertama kali tuh kalian pikirin ini tuh bener-bener kalian suka bahasa nggak kayak gitu. Oke. Kalau misalnya kalian suka ya bener masuk ke sastra-sastra ini gitu. Lalu yang dipersiapin selanjutnya belajar bahasanya. Kan kalian pasti ada ini ya, maksudnya walaupun SBM sekalipun atau SIMAK atau ujian masuk mandiri apapun lah itu tetap aja ada gap antara selesai ujian sampai sebelum masuk kuliah kan. Nah itu di situ tuh belajar tuh bahasa yang kalian inginkan itu, ingin masuki jurusannya, karena itu bakal ngebantu banget buat kalian kuliahnya. Terus pokoknya mindsetnya kuliah di jurusan-jurusan sastra atau budaya-budaya ini tuh seru, membuka pikiran banget dan bakal bermanfaat kayak gitu sih. Oke. Kalau dari Banan ada nggak? Benar sih tadi poin pertamanya Nami, kayak harus tahu apa kalian punya minat dan bakat atau enggak di bahasa, karena aku sendiri beranggapan bahasa tuh talent kayak gitu loh. Karena kalau seseorang yang mungkin bakatnya bukan di kemampuan bahasa, lumayan agak susah untuk ngikutin pembelajarannya bahasa gitu. Karena kayak misalkan di UI sendiri itu kita struggle-nya ini ya teman-teman ya, kayak bahasa tuh dari bahasa 1 sampai bahasa 6, dan kalau nggak bisa ngikutin gagal di satu mata kuliah aja harus ngulang 1 tahun gitu kan. Iya, mulai 1 tahun guys. Ya, harus karena nggak ada di setiap semester, jadi maksudnya semester D semester ganjil doang gitu. Iya, nggak ada semester efek kita. Jadi harus harus tahu bakat kalian di bidang bahasa atau enggak. Nah terus kalau soal persiapin belajar gitu dikit-dikit curi-curi otodidak, setuju sih. Cuma walaupun aku beranggapan kayak itu hanya membantu pada semester awal gitu. Karena iya benar-benar. Nah itu orang yang udah belajar otodidak tuh akan ngebantu di semester pertama itu. Cuma mulai semester pertengahan sampai semester akhir itu tuh kita semua sekelas tuh kayak bakal tiba-tiba menjadi bodoh bersama gitu. Iya benar. Tiba-tiba level. Nangis mulu kerjaannya setiap malam gitu ya. Dan orang-orang yang justru kelihatan ace gitu, kelihatan jago di sampai semester akhir, justru bukan mereka yang jago di awal, tapi mereka yang dari awal tuh progresnya ada gitu, yang rajin belajar, yang emang konsisten gitu. Jadi itu sih, kalau buat belajar bahasa tuh harus cari tahu apa kalian ada talent dan mau buat istiqomah belajarnya. Iya benar, karena belajar bahasa. Karena bisa karena terbiasa, itu bahasa banget sih, itu bener-bener dasar dari belajar bahasa banget. Iya. Kalau dari Aski gimana Aski? Poinnya habis ya? Udah diambil semua. Ada lagi tambahan? Ada kok. Setuju banget sama Banan sama Namira untuk kalau misalkan persiapan bahasa ya, karena bahasa itu mata kuliah wajib yang emang dituntut untuk lulus, karena dipersiapkan karena kita nggak cuma analisis kayak bahasa di sastra yang emang dia ya ini kan yang ada terdapat bahasa-bahasa kuno gitu. Kalau misalkan basic aja nggak bisa, gimana nanti gitu ketika dituntut untuk mengkaji bahasa-bahasa yang udah sulit gitu loh tingkatannya. Kayak misalkan di buku sastra atau misalkan juga di berita itu kan juga cukup sulit kan, karena banyak istilah-istilah. Nah itu mungkin ya untuk kalau dipersiapkan ketika masuk dan ketika menjalaninya. Kayak kita di sini kan ketika belajar di sini bukan berarti kita dipersiapkan untuk menjadi orang Prancis, Arab atau Korea kan? Benar sekali, banyak banget kayak gitu. Tetapi itu kita harus bisa kayak melihat dari kacamata atau perspektif luar, hal-hal apa yang sesuai dan dapat dibawa atau diterapkan misalkan di Indonesia itu sendiri kan. Kita kan balik lagi kan pasti apa yang bisa kita bawa gitu ke Indonesia. Benar. Dan ketika kita menguasai ilmu gitu, bukan berarti kita dikuasai oleh ilmu. Itu sih yang kayak selalu diingatkan gitu loh sama dosen, kayak buat apa belajar ini tuh, buat apa? Apakah emang lo mau jadi orang Prancis gitu? Apakah mau keluarga negaraan? Apakah mau ganti keluarga negaraan kayak gitu? Ya kan enggak kan? Kayak gitu. Iya. Benar-benar harus kayak melihat itu dari kacamata luar gitu. Ini kalau ada sound effect tepuk tangan gue masukin nih. Tepuk tangan. Masukin. Iya. Oke. Berarti itu ya kira-kira hal yang harus kalian siapin, berarti bukan hanya soal materi tapi juga mental, kemudian mindset ya.
Gitu kira-kira begitu ya intinya yang kalian harus persiapkan untuk kuliah di jurusan bahasa sastra ya, kebudayaan asing gitu. Oke, mungkin itu aja obrolan kita kali ini udah panjang banget. Teman-teman mungkin bisa dapat ya poin-poinnya kira-kira seperti itu. Terima kasih buat Banan, buat Aski, buat Namira udah gabung di episode kali ini. Makasih banyak ya. Iya, makasih juga Zai. Iya, makasih juga buat para pendengar. Semoga obrolan kita bermanfaat. Kemudian ini kalian ada nggak kira-kira yang mau di-share gitu untuk para pendengar? Jadi gue kan buka jasa pengajaran bahasa Perancis dan penerjemahan beberapa bahasa. Kalau misalkan emang teman-teman lagi butuh jasa gue, silahkan dengan tangan terbuka hubungi gue. Oke, nanti hubungi di IG kali ya. Iya. Di IG ya. Nanti di tag juga di IG-nya Ngobrolitikal. Kalau yang lain ada? Ya, jadi gue kan magang di Jobstocks Indonesia. Nah, ini tuh kan seperti yang tadi dibilangin platform motivasional gitu ya, video motivasional. Nah, kalian boleh banget nih sharing orang nama aja, misalnya minimal ke gue, nama orang yang menginspirasi kalian. Ya kalian tuh rasa kayaknya bagus banget deh kalau orang lain tahu juga tentang cerita dia, kayak gitu. Tuh boleh banget, thank you. Orang Indonesia ya, Nam, khususnya. Iya, khususnya orang Indonesia, bener banget. Oke, bagi kalian yang mau ngasih kritik dan saran bisa DM kita di IG Ngobrolitikal ya. Jangan lupa L2 ngobrol LLYTICAL. Dan juga jangan lupa klik link di bio IG kita untuk support Ngobrolitikal lewat Saweria maupun Jisoo. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.